selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Eni kali ini dengan mata kuliah yang berbeda. Kalau kemarin kita bahas tentang berbagai macam resiko yang terjadi di perusahaan, di semester ini nanti kita akan bahas tentang anggaran perusahaan. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, Bu Eni akan bahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana di mata kuliah ini adalah mata kuliah anggaran yang muncul di semester 4. Kemudian dosen pengampunya saya ini Kurniani SMM. Kemudian nanti capaian daripada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menghitung dan menyusun anggaran secara komprehensif serta menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan dalam perusahaan. Kemudian mata kuliah ini deskripsinya adalah membahas konsep dasar penganggaran, kemudian langkah-langkah penyusunan anggaran secara parsial maupun secara komprehensif. Kemudian materi-materi yang akan kita bahas nanti dalam waktu kurang lebih 1 semester. Di pertemuan pertama nanti kita akan bahas tentang pengertian anggaran. Apa sih itu anggaran gitu. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bahas tentang forecast. Forecast itu di sana adalah ketika kita memprediksikan anggaran kita itu kita prediksikan di sana sudah sesuai belum dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang anggaran penjualan. Kemudian step berikutnya adalah kita akan membuat rencana atau anggaran produksi. Kemudian kita akan menyusun anggaran bahan baku. Kemudian akan membahas tentang anggaran tenaga kerja, di mana nanti di sana tenaga kerja itu ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Semester 7 nanti kita akan ada kuis sebelum nanti kita akan masuk ke UTS. Kemudian setelah UTS di pertemuan 9 kita akan bahas tentang berbagai macam analisis varian, di mana di sana ada varian penjualan, ada varian bahan baku, kemudian ada varian tenaga kerja langsung dan varian biaya overhead pabrik. Kemudian di sana kita juga akan melanjutkan bahas tentang biaya pemasaran dan biaya administrasi. Nah, dilanjutkan dengan setelah kita bahas biaya-biaya tadi, berarti yang belum di sini adalah komponen pengertian harga pokok, di mana selama ini kita mengetahui bahwa harga pokok itu ada harga pokok penjualan dan juga ada harga pokok produksi. Kemudian di pertemuan ke-12 dan 13 kita akan bahas tentang anggaran piutang, anggaran hutang, anggaran kas. Kemudian di pertemuan 14 kita akan bahas tentang anggaran modal. Kemudian di pertemuan ke-15 kita akan bahas tentang forecast penjualan sampai dengan anggaran kas. Pertemuan 16 kita akan evaluasi dengan mengikuti ujian akhir semester. Adapun referensi yang bisa digunakan nanti di sana ada beberapa. Di antaranya adalah buku dari Gunawan Adi Saputro dan Yunita Anggraini, kemudian Hasnayeti, kemudian ada Tendi Haruman, kemudian juga ada M. Nafarin, kemudian ada Ellen Christina dan ada Catur Sasongko. Apakah nanti boleh menggunakan buku yang lain? Silahkan, ini hanyalah contoh referensi. Jadi misalnya nanti ada yang lainnya silahkan digunakan. Nanti otomatis di sana akan ada tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bu Eni di sini, di mana kita nanti akan berlatih menghitung berbagai macam anggaran tadi. Kemudian nanti untuk aturan masuknya gimana? Dalam arti untuk penilaiannya. Penilaian nanti ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah dari sisi keaktifan. Keaktifan itu adalah keaktifan ketika kita berinteraksi. Baik nanti kelas kita karena nanti blended, pertemuannya kalau sebelum UTS nanti adalah online, tapi setelah UTS adalah offline, sehingga nanti di sana otomatis bahwa ketika kita nanti menghadapi kondisi seperti itu, ya walaupun online harus aktif. Jangan kemudian teman-teman nanti tidak pernah bertanya sama sekali atau tidak pernah berdiskusi.
Kemudian yang kedua adalah karena keaktifan mengerjakan tugas. Komponen yang keempat adalah dari ujian tengah semester. Komponen terakhirnya adalah dari ujian akhir semester. Masing-masing komponen tadi akan kita beri proporsi 25%. Sehingga teman-teman nanti bisa mengalokasikan sendiri mana sekiranya di sana, jangan sampai nanti dari keempat unsur tadi nilainya tidak ada atau tidak mengerjakan. Gitu. Kemudian nanti sama seperti biasanya ketika nanti ada pertanyaan bisa langsung via WA grup yang sudah ada, karena ini adalah mata kuliah lanjutan dari semester kemarin sehingga WA grupnya juga kita lanjutkan saja gitu ya. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini kita bahas RPS dulu, kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.